Nah, kalau untuk harga sendiri Kang, yang di sini Kang, dari mulai harga berapa? Kalau yang di kolam ini yang termurah di harga 1 juta. 1 juta tuh yang mana Kang? 1 juta ada yang kecil kan? Yang mana nih ikannya nih? Yang 1 juta. Yang ini 1 juta. Lokal atau impor Kang? Impor. Oh impor. Impor. Oh. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat sahabat saya. Sudah lama saya tidak berkunjung ke tempat ini, kurang lebih sekitar 3 tahunan saya tidak berkunjung ke sini. Dan sekarang ke sini sudah banyak sekali perubahan. Oke, langsung saja tidak perlu banyak basa-basi. This is Kokodek Koi Farm. Oke Sobat Koi, langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. This is Kang siapa Kang? Ihar. Kang Ihar. Ya. Oke Kang, langsung saja saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengen tahu dulu filosofi dari Kokodek. Nama Kokodek ya? Iya, Kokodek. Filosofinya apa dan kenapa bisa dinamakan Kokodek gitu? Ya. Sebelumnya mungkin bagi orang yang bukan dari Sunda mungkin bertanya Kokodek apa gitu ya kebanyakan. Cuman kalau orang Sunda itu pasti lebih familiarnya Kokodek itu kayak semacam alat untuk ngoreh-ngoreh gitu. Oh iya. Jadi memang kenapa saya ngambil Kokodek sebetulnya itu singkatan Kang. Singkatan? Gitu, Singkatannya apa dari Kolam Koi The Rahasia Kitchen. Oh gitu. Jadi pas banget timingnya gitu. Jadi identitas Sundanya muncul, kemudian ke nama tempat sebelumnya juga masuk gitu ya. Oke. Nah, untuk Kokodek sendiri ini mulai berdirinya sejak kapan Kang? Kalau kepikiran nama Kokodek itu Karena gini Kang, karena memang kan sebelumnya saya pernah berkunjung ke sini nih, cuman udah cukup lama lah, sekitar 3 tahunan ke belakang. Dan sekarang saya ke sini, balik lagi ke sini, saya lihat-lihat udah banyak sekali perubahannya. Saya lihat udah banyak kolam gitu. Nah, kira-kira awal mulanya bikin farm ini sejak kapan? Jadi farm itu sebetulnya karena memang peralihan di masa pandemi gitu. Karena waktu itu Maret ya, kita juga bareng-bareng merasakan efek dari pandemi. Yes. Jadi pas waktu saya mempersiapkan untuk event Ramadan, gitu, pas waktu event Ramadan itu saya bangun beberapa tempat lagi untuk memang takut konsumen kafe memang tidak cukup ya gitu. Jadi saya buat tempat lagi, cuman pas pertengahan April memang kita break ya. Gitu, terpaksa harus tutup gitu, Jadi tempat-tempat yang dipersiapkan jadi saya ubah gitu, karena memang awalnya memang benar-benar dari hobi ya, dari hobi gitu. Jadi pas waktu saya kepikiran kalau saya bangun tempat spot lagi mungkin akan mubazir ya, karena kafenya harus tutup ya. Makanya, berarti boleh dikatakan ini salah satu peralihan bisnis gitu. Peralihan bisnis yang awal mulanya dari hobi. Nah, karena memang situasinya lagi Covid, ya apa salahnya dikembangkan gitu ya Kang? Betul. Oke, bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kang. Di Kokodek ini kira-kira ada berapa kolam Kang? Kalau untuk kolam, dari mulai kolam permanen sampai kolam yang tidak permanen itu perkiraan totalnya ada 20 kolam. 20 kolam? 20 kolam. Gitu, ada 20 Emang kolam. luas tempat ini berapa hektar Kang? Kalau hektar enggak kayaknya deh. Kalau hektar enggak? Kalau hektar enggak. Jadi total tanah
itu 3.200 kan. 3.200. 3.200 yang sudah ada bangunan sekitar 860 meter 800 persegi yang udah ada bangunan. itu kafe ya? Ya, itu Iya, kafenya gitu. Selebihnya untuk kolam. Selebihnya untuk kolam gitu. Kalau untuk ikannya sendiri, Kang, di sini ada jenis ikan apa aja? Kalau untuk jenis ikan sebetulnya hampir all varieties ada ya. Kalau di Kokodek ini yang paling laku untuk segmen pasarnya jenis apa, Kang? Kalau untuk jenis sekarang yang lagi laku itu sebetulnya Gosanke tetap ya. Gosanke tetap naik lah gitu. Nah, gitu. kalau untuk jual, Kang, di sini dari mulai size berapa sampai size berapa? Saya jual dari Burayak, Kang. Dari Burayak? Dari Burayak ada, itu dari Burayak. Burayak itu sekitar size berapa, Kang? 2 cm. 2 sentian? 2 cm. 2 cm itu kalau usia berapa minggu, berapa bulan? Kalau dari breeding itu, karena kan kita lihat satu kali breeding itu ada yang benar-benar terlambat ya. Oke. Nah, biasanya kita lihat dari yang benar-benar terlambat gitu. Biasanya di 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Ya gitu, jadi yang lain udah 7 cm. Nah itu biasanya yang kita jual yang paling lambatnya gitu ya. Nah, lanjut, Kang, kalau untuk indukan atau untuk ikannya di sini produknya produk dari mana nih? Dari daerah mana nih? Kalau untuk ikan kita mulai dari lokal ya, Blitar ya. Blitar ya. Lokal Blitar. Kemudian kita juga sekarang lagi segmennya udah mulai segmen impor ya. Hebat, segmen impor ya. Ya mulai segmen impor gitu ya. Segmen impor karena indukan-indukan yang sekarang kita persiapkan memang lebih ke kualitas ya. Kualitas, lebih ya, ke kualitas gitu. Apalagi dengan mungkin teman-teman penghobi juga lebih gengsi kalau ada istilah lokalnya F1. Iya, Gitu. Dan sedangkan untuk produksi F1 itu kan kita memang indukannya harus dari impor. Oke, Kang, lanjut. Saya pengen lihat-lihat ikannya, Kang. Sekalian ya keliling-keliling tempat inilah. Saya pengen lihat perubahannya. Ini sebetulnya kolam baru bikin, Kang. Baru bikin? Baru bikin. Berapa lama, Kang? Ini baru 1,5 bulan. 1,5 bulan dan udah ada isinya sih. Kalau yang sebelah sini, ini ukurannya udah di 20 up ya, kayak 20 sampai 30. Kalau jenisnya ini, Kang, ada apa aja, Kang? Jenisnya Kohaku, Sanke, Soa ya. Kemudian Shiromuji ada, mix ya kebanyakan. Nah, kalau untuk harga sendiri, Kang, di kolam ini nih kisaran berapa? Ini 20.000 sampai 50.000. Wah, murah juga ya. Cukup terjangkau. 20.000 sampai 50.000. sampai 50.000. Nah, untuk size-nya sendiri tadi dari 20 mulai. sampai 30. Nah, kalau untuknya itu, Kang, kolam sebelahnya. Kalau yang ini Burayak. Burayak. Usia 3 minggu ya. 3 mingguan. Ya, usia 3 minggu. Itu ukurannya udah ada yang 7 cm. Udah ada yang 7 cm. Nah, kalau burayak ini, Kang, untuk pakannya, Kang. Kalau pakan, Kalau untuk burayak seukuran gini, biasanya pakai pakan apa, Kang? saya udah mulai pakan pelet. Pakai pelet. Ya, udah mulai pakai pelet. Itu biasanya satu hari udah 3 kali makan. Satu hari 30. 3 kali makan. Ya. Nah, kalau yang pakai itu, Kang, kalau yang pakai casut, cacing sutra itu size berapa ya? Kalau saya nggak pernah pakai casut. Nggak pernah. Nggak pernah pakai casut. Lebih Berarti- ke serbuk ya, pakai serbuk. Oke. Lanjut ke kolam berikutnya ya, Kang ya? Ya. Kolam sebelah sini aja ya yang ada pet. Jadi memang yang pet itu isinya memang hasil pemijahan sendiri kan. Oh, hasil breeding sendiri? Ya, hasil breeding sendiri. Hebat. Kalau yang ini udah sortiran, berarti sortiran ketiga. Sortiran ketiga. Ya, sortiran ketiga. Jadi yang small yang tadi dibilang paling kecil ya, yang paling kecil ini usia 1,5 bulan. 1,5 bulan. Gitu. Jadi ini udah yang jumbo tosainya udah saya angkat. Nah, kalau untuk konsumen, Kang, biasanya itu pesan itu via online atau langsung datang ke sini? Kalau untuk konsumen biasanya kita di online dulu ya. Di online dulu. Di Facebook atau Facebook ada, IG juga kita ada. Kalau untuk YouTube, Kang?
YouTube juga kebetulan saya baru bikin ya. Oh, oke. Baru bikin. Channelnya Kang, nama channelnya? Nama channelnya Kokotek Farm Majalengka. Kokotek Farm Majalengka. Ya, Kokotek Farm Majalengka. Oke Kang, lanjut ke saya pengen lihat-lihat kolam yang ya, agak lumayan lah. Agak lumayan ya. Agak lumayan. Dari ikannya, terus dari harganya juga gitu. Kalau dari size ya, karena memang sebetulnya di sini bukan farmnya. Kalau di sini disebutnya mabesnya, dealernya ya. Sarungnya gitu Sarungnya gitu. Atau untuk farmnya sendiri Kang? Farmnya ada di Kumbung. Yang paling gede di Yang paling gede ada di Kumbung. Berarti bukan cuma di sini aja ya? Iya. Ya? Gitu. Jadi kalau saya yang display ada di sini nih. Ini sisaan semua Kang. Sisaan semua dari papan yang saya pakai ini juga bekas meja yang hancur ini. Meja yang hancur saya gunakan untuk tutup filter gitu. Ini juga memang benar-benar sisaan kan. Terus Kang hati-hati. Oke. Wah, keren nih ikannya nih. Nah, di sini Kang ada jenis apa aja nih? Yang paling besar karasi ya. Karasi mango. Size berapa itu Kang? 55. 55. Kemudian ada cagoy, ada ochiba, kemudian goromo ya, budo goromo, juga ya, sanke, ada ya. wah koduit, hiutsuri, Tanco juga ada ya. tanco juga ada walaupun sedikit nyeleneh ya tanconya. Nah, kalau untuk harga sendiri Kang, yang di sini Kang, dari mulai harga berapa? Kalau yang di kolam ini yang termurah di harga 1 juta. 1 juta tuh yang mana Kang? 1 juta ada yang kecil kan? Yang mana nih? Yang kecil. Yang 1 Nih, juta. ini 1 juta nih. Ya itu 1 juta. Ini lokal atau impor Kang? Impor, Oh impor. ya. Berarti di sini kebanyakannya impor. Kebanyakan impor. Kebanyakan impor. Tapi ada juga yang lokal Kang. Ada yang lokal, slayer lokal ya. Slayer lokal. Karena saya suka slayer ya, jadi tetap di kolam saya mau di Harus Kumbung ada mungkin gitu. harus ada Harus gitu, ada harus slayernya. ada slayernya. Lanjut Kang ke yang berikutnya ini. Tadi kan paling murah berapa tadi? Paling murah di 1 juta. 1 juta. 1 juta. Nah, yang paling mahal untuk di kolam ini Kang? Kolam ini paling mahal 5 juta. 5 juta. Yang mana Paling nih? mahal 5 juta. Yang mana Ada nih 5 juta Sakai ya. Sakai. Kohaku Sakai. Oh yang itu. Ya, yang itu Kohaku Sakai. Ada Ochiba. Ochiba ya. Ini Tiba berapa Kang? Ochiba sama 5 juta. Sama 5 juta. Sama 5 juta. Impor juga Kang? Impor juga. Impor. Ya, Ochiba. Kemudian kalau di bawahnya mungkin yang lainnya ya, yang termahal itu. Yang termahal ada itu. Berarti di sini selain lokalan banyak juga ikan impor ya? Ikan impor ada, apalagi yang di farm Kumbung itu lebih banyak impornya. Lebih banyak impornya. Ini kolam Pemasaran. ya pemasaran. Pemasaran. Di sini impor semua. Enggak, ada lokal juga. Ada lokalnya. Ada lokal Oke. juga. Kalau yang ini Kang? Ini ukurannya udah di 35 up. 35. 42 cm. Oke. Impor. Lokal. Oh lokal. Lokal. Kalau untuk harga? Harga dimulai dari 200 Ya. sampai 350. Oke. 200 sampai 350. Kalau yang ini Kang? Ini 150 sampai 200. 150 sampai 200. Size berapa ini Kang? Size 30 35. 30, 35. Jenisnya apa aja tuh Kang? Ada Ogon Slayer ya. Ogon Slayer, kemudian ada Akahajiro, Ya. terus ada Kohaku, Sanke. Itu karena memang tadi kalau untuk jenis Sanke tetap itu sering banyak yang nanyain. Ya. Ini kecil, Ini dari mulai size berapa nih Kang? ini 20 sampai 25 cm. Impor atau lokal ini Kang? Lokal. Lokal. Ini yang 150.000. Mulai 150.000 sampai 150.000. Pokoknya yang di sini Semuanya 150.000. Ini lokal berarti ya? Lokal. Lokalan. Oke. Nah, kalau yang ini nih Kang, saya lihat sendiri nih. Ini lagi karantina atau gimana nih Kang? Enggak. Ini biasanya kalau di sini karena tadi showroom ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang udah beli titip karantina, nah itu biasanya Oh, bisa- gitu. bisa. Berarti sebelum dikirim harus dikarantina dulu. Gitu. Oke. Jadi, kayak box di sini ada isinya Kang. Itu ada isinya dan Iya, itu iya. biasanya
orang yang udah pesen tidak punya tempat karantina bisa titip Berarti ini karantina dulu. yang berada di box sudah sold out. Udah, Ya, udah oke. sold out. Jadi termasuk ini yang impor, Oh, ini impor. ini impor ya. Impor. Impor ya, Kujaku, Ujaku. Kosokai. Size berapa ini, Kang? Ini 20 BU kan, 20 BU. Untuk harga sendiri nih, Kang? 900.000 per ekor. 900.000, Per ekor, size 20. 20 BU. Lanjut ke kolam yang ini, Kang. Untuk populasi di sini, Kang, ada jenis apa aja? Terus produksiannya lokal atau impor? Kalau di kolam yang ini itu jenisnya sama ya, Gosanke juga. Ya. Cuman ada yang plusnya sebetulnya sih di kolam ini yang Kin Kiitsuri. Itu ya, setiap yang pengunjung ke sini itu pasti bertanya berapa sih harga yang Kin Kiitsuri itu. Dan di sini dimulai dari 100.000 sampai ke 500.000. 100 sampai 500.000. 500. Size-nya, Kang? Size-nya dimulai dari yang 15 cm sampai dengan yang 40 cm. Berarti lokal semua di sini, Kang? Ini lokal semua. Lokal semua. Oke, oke, oke. Oke, Kang, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga usahanya, bisnis kafe sama farmnya bisa lebih maju lagi. Amin. Oke, untuk semuanya terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih dan salam koi lover.